warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang-orang yang jelas tujuan hidupnya, jelas apa yang akan dilakukan, jelas apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena segala yang tidak jelas pasti jadi masalah. Jadi masalah tidak? Sudah kan? Ya. Nanti kita itu sekedar cobaan saja. Tidak menjengata. Ayo, tuh kan nggak ngerti Bapak. Jadi segalanya itu harus clear kalau dalam bahasa itu jelas. Rasulullah SAW bicaranya sangat jelas, maknanya juga jelas, tujuannya jelas. Jadi kata-kata jelas ini harus benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Serba jelas. Coba yang istrinya tidak jelas, ya repot. Suamimu yang mana? Duh nggak jelas. Ini lebih masalah lagi. Anak-anakmu yang mana tidak jelas, anak saya yang mana. Clear, harus jelas. Ini saya pakai kacamata. Kalau keluar dari ruangan ber-AC menuju yang panas, itu langsung berembun, tidak jelas. Bagi anak-anak disleksia, membaca itu, huruf itu menjadi tidak jelas karena dia bergerak. Nah, marilah kita biasakan berkomunikasi itu supaya jelas. Namanya BAL, apa? Benar, akurat, lengkap. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Ini ada dua rumus pagi ini, ya. Yang satu 3K. Kita harus membiasakan 3K supaya jelas. 1, komunikasi. 2, koordinasi. 3, kontrol. 3K-nya itu. Dan semua komunikasi itu harus BAL. Benar, akurat, lengkap. Sekarang informasinya tidak benar. Ini jadi masalah. Sekarang tidak akurat. Di mana kotanya? Ya di sekitar, di mana tempat tinggalnya itu di sekitar Jakarta. Coba silakan cari pesantren Darut Tauhid di mana, di Bandung. Repot sekali ya. Harus lain benar, harus akurat dan juga lengkap. Nanti akan ada tamu, jam berapa kesininya? Ya lumayanlah pagi-pagian. Coba jam berapa? Mau datangnya berapa orang tamunya? Secukupnya. Berapa banyak kira-kira? Katanya mau nginep di sini ya? Iya, berapa lama? Ya beberapa hari lah. Gimana kita nyuguhinnya? Yang datang tuh 2.000 hadirin. Makanya kalau ngobrol supaya nggak jadi masalah, biasakan apa? BAL, benar, akurat, lengkap. Ini standar ya. Kalau komunikasi kita kurang bagus jadi masalah. Nah saudaraku sekalian, jadi di dalam segala urusan ini, mari, karena segalanya itu syariatnya sangat bergantung dari kemampuan berkomunikasi. Nah sekarang komunikasi yang bagaimana yang bisa membuat suasana jadi enak. 3 syaratnya supaya komunikasi jadi dekat ya. 1, komunikasi itu harus aman.
Jadi orang yang suka gampang marah, orang yang suka memotong perkataan orang yang tidak mau kalah, orang-orang yang suka mendominasi omongan orang, memojokkan, menyalahkan, mepet, dijamin tidak akan ngobrol lagi orang lain. Namanya the kapoks, ya, kapok. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi baik dengan orang lain, selain bal, kita harus bisa menahan diri sing aman orang lain. Coba ketemu orang, kamu teh hidung atau perkedel? Yakin dia nggak mau ketemu lagi. Kenapa? Tidak aman. Kalau ketemu dia tuh pasti bagian ngehina. Nah, mana teh? 3 pentil, sakit hati. Itu hidung kutil, sakit hati. Tiap ketemu celetak-celetuknya tuh yang nggak aman. Dia nggak akan punya teman. Makanya pastikan kalau mau berkomunikasi itu tahan diri supaya orang tidak ada yang teraniaya oleh perkataan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Guru juga gitu. Kalau gurunya aman, murid-murid teh kan ada spesialis pencari kesalahan. Pokoknya salah weh tam. Dia udah nyapu masjid segede gini di pojok ada satu. Lihat nih. Kenapa ini enggak bersih? Yang seluas itu enggak dihargai. Yang kecil itu yang jadi fokus. Harusnya kan alhamdulillah semua sudah rapi. Tinggal ini dikit lagi. Ke depan kalau ini enggak ada lebih baik. Enak tidak? Aman itu. Ada yang bau ketiak misalkan. Ai manet. Nah dikeem wae. Kamu direndam di comberan ya. Kok hasilnya melekat benar. Kira-kira dia mau ketemu kita lagi enggak? Enggak. Kalau ada yang ketiaknya bau, kita tahan nafas terus pergi ke SMM. SMM tuh ini market Darut Tauhid. Ini mah bukan promosi ya. Yang enggak, ini mah hanya ngasih tahu aja bahwa di pesantren tuh ada minimarket yang kalau belanja ke sana mudah-mudahan berpahala gitu. Dah, jangan ngomongin itu. Misal ke sana beli deodoran 2. Kang, ini saya beli kelebihan 1. Ini saya cocok dan punten mah enggak. Itu koreksi yang paling bagus mah. Jadi laukna benang China herang, ikannya dapat, airnya tetap bening. Nah ini tuh hanya dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Karena maunya mah celetak-celetuk saja. Maka orang yang suka celetak-celetuk, nyakitin orang, mempermalukan orang, enggak bisa akrab. Kecuali dengan sama ngaconya. Yang orang main perang, mana juga perkedel, mana onta, terus saja begitu. Dan dia udah kebal dua-duanya. Kayak yang kentut dengan yang kentut, dua-duanya pilek, kalem we. Ayo biasakan orang tua aman ke anak ya. Anak aman ke orang tua. Jangan sampai suka nyerang yang membuat orang tidak nyaman. Jangan ikut campur dalam urusan berat badan. Dan yang badannya berat juga pasti berusaha menurunkan. Jangan banyak komentar tentang warna kulit. Kamu teh ya black magic ya. Dosa itu hadirin. Jangan berkomentar tentang postur tubuh. Pet bun, pendek, buntet. Dosa itu, aduh itu ciptaan Allah. Jangan berkomentar masalah orang tuanya. Apalagi ngomongin nama orang tua tidak boleh. Kalau kita menghina orang tua seseorang berarti kita sedang menghina orang tua sendiri karena dia akan membalas. Pendek kata, tahan dari perkataan apapun yang bisa membuat hati orang lain terluka. Itu prinsip dasar komunikasi bisa dekat. Kalau suami istri suka saling meledek gak bisa. Bagaimana kalau dia memberikan masukan? Udah terima. Bukankah kita minta ke Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan yang kita minta diberikan petunjuk
wahdini, itu juga minta ke Allah. Terus Allah ngasih masukan lewat siapa saja yang Allah mau. Mungkin lewat guru, mungkin lewat pendamping hidup, mungkin lewat anak, mungkin lewat siapa aja. Allah kan milik Allah semua makhluk. Kang maaf bacaannya kurang pas. Ah maneh we salah denge, enggak mungkin. Jangan suka ngelawan. Kalau dikoreksi dengar, terima saja. Dan enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kang maaf ya. Kalau duduk di masjid usahakan jangan sampai di tengah pintu. Karena di dalamnya kosong. Siap. Itu. Kalau dikoreksi mah siap. Insya Allah. Dan terima sebagai petunjuk dari Allah. Nah kalau kita suka dikoreksi gitu, itu aman, enak. Jangan suka ngebantah, ngelawan karena enggak perlu. Yang perlu kan kita memperbaiki diri. Coba kalau maaf ya, kalau di hidung saya ada apalah upil gitu ya. Mana yang dipentingkan? Uni bersih wajahnya. Atau punten upil. Mana yang penting bagi kita? Ada yang ngasih tahu atau memuji? Iya, dikasih tahu. Nah bagi kita, belajarlah dari ibu-ibu. Ibu-ibu kan kerjanya ngaca terus bagi sebagian ibu ya, sebagian besar. Bangun tidur ngaca. Masih ada kamu ya. Mau ke kamar mandi katanya ngaca sambil jalan. Di toilet juga ngaca. Keluar dari toilet ngaca lagi. Sebelum keluar dari rumah tidak sah sebelum ngaca. Sesudah ngaca sambil jalan karena jendela. Mau masuk angkot, jendela angkot. Naik kendaraan sendiri kaca spion. Terus padahal wajahnya itu juga hadirin. Kenapa dia tidak bosan? Apa yang dicari? Pasti yang dicari kekurangannya. Takut lipstik ke hidung, takut patlot alis nyambung, patlot bulu mata palsu jatuh di hidung, kan kurang wibawa di sini. Maaf ya. Dan tidak rewel kalau menemukan kesalahan tuh. Beres. Apapun yang ditemukan tidak rewel, langsung diatasi. Nah harusnya begitu kita ini ya. Yang lebih penting bagi kita bukan orang yang muji, tapi memberitahu apa yang harus kita perbaiki. Itu tidak usah rewel. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Kalau komunikasi selain bal, 3K yang bal juga, satu tadi apa? Aman. Yang kedua, suportif. Jadi posisi kita bukan hakim. Posisi kita tuh sayyidul qaum khadimuhum, pelayan. Jadi kita posisinya tidak boleh begini, tapi maksimal sama, yang benar di bawah. Di bawah ini adalah untuk melayani. Kalau orang tidak tahu, posisi kita membantu jadi tahu. Kalau orang lupa, posisi kita membantu jadi ingat. Kalau orang tidak semangat, posisi kita membantu supaya dia semangat. Kalau orang lalai, membantu dia supaya hati-hati. Kalau orang tergelincir, membantu dia supaya bisa bangkit kembali. Kalau orang terjerumus, kita bantu supaya dia bisa selamat. Jadi posisi kita adalah pelayan. Kalau kita sudah memposisikan niat kita di bawah seperti ini, tidak jadi hina. Memang kita begitu, Rasulullah SAW kan begitu. Menjadi pelayan kaumnya, kan begitu, pemimpin satu kaum, pelayan kaumnya. Jadi ke kitanya juga enak. Coba kalau kita ngajar tapi merasa lebih tinggi, ngerti enggak? Pasti itu kita lebih tinggi. Ayo kita belajar sama-sama, enak kan? Benar? Jadi posisi kita tidak sebagai guru menggurui, tapi posisi kita membantu supaya orang tahu. Di samping ada yang ngaji salah, mana yang mah kolot, itu sakit hati, boro-boro mau mendengar. Oh pernah dengar ini Hasan Hussein ketika seseorang wudunya salah. Jadi di tempat wudu ada orang tua wudunya salah. Nih Hasan Hussein ingin membantu orang tua ini wudunya jadi benar, tapi tidak dengan sikap kelihatan menggurui, nanya. Saya lupa mana yang bicara, mana yang menanya, ya saya mohon maaf kalau salah.
Katakan, Sen, gimana sih Rasulullah berwudu? Oh begini, langsung ngasih contoh. Nah bapak itu kan ngelihat, ini cucunya nih, oh gitu. Laukna benang, caina herang, ikannya dapat tanpa jadi keruh suasana. Itu kita nggak perlu merasa berjasa, tidak perlu merasa penting. Orang berubah karena saya, orang paham karena saya, orang syahadat karena sudah saya nasihati, orang bisa taubat sesudah mendengar penjelasan saya. Enggak perlu kita diakui, enggak perlu, karena yang merubah orang itu adalah Allah. Kita mah berusaha keras supaya jadi jalan saja, udah lebih dari cukup. Kalau kita udah merasa ini jasa saya, itu jadi repot lagi, ya. Jadi terima amalnya. Si itu ya. Sesudah saya ajak ke DT, sekarang dia berjilbab, padahal nggak diajak oleh kita juga, Allah mengasih hidayah. Alhamdulillah, sesudah dia berdialog dengan saya, dia sekarang jadi syahadat. Nggak boleh ngomong gitu. Allah yang ngasih hidayah. Kita salah satu jalan. Boleh jadi sudah banyak jalan-jalan yang lain yang Allah siapkan buat beliau. Makanya posisinya, ingat dulu kata guru saya, kalau nanti suatu saat jadi ustadz atau pengajar agama, tidak boleh merasa lebih dari umat, maksimal sama, yang benar di bawah. Karena kalau umat tidak beramal, bisa jadi belum tahu ilmunya. Kita sudah tahu ilmu, tidak beramal, berarti kan jadi dosa. Ada yang anak itu gak mau masuk ke rumah. Kenapa nak gak mau masuk ke rumah? Sambil mogok, cemberut. Sudah dipikirkan oleh bapaknya, nilai ulangannya ya. Ini anak SD. Gak apa-apa, gak dimarah. Ayah berapa emang nilainya? Gak ngomong. Pasti merah ya. 4. Dia sip, bapak dulu 3 yang gara-gara 3 bapak jadi semangat belajar, tuh naik bapak juga nilainya, kamu juga insya Allah bakal. Ayo, udah kejadian. Kalau nasi jadi bubur, jangan dimarahin. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Enggak boleh enggak diterima yang udah terjadi. Lagi jalan genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin. Itu tanda terimanya udah jelas ya, benyut merah begitu. Tinggal ditaplok saja pakai jahe ya. Ini Bapak enggak usah lihat ke sana, saya yang aslinya Pak. Udah segini deketnya lihatnya ke atas, saya jadi nggak enak. Ini asli, Pak. Sampai di mana barusan? Jadi harus suportif, ya. Pokoknya lihat orang tuh kayak ladang amal semua. Gini ya, ini prinsip penting di dalam dakwah. Kalau ada orang tergelincir, gini, coba dek, kalau udah rumah tangga, punya anak ada yang nyulik, gimana? Mau berjuang membebaskan enggak? Cari cingwai, mau berjuang enggak membebaskan anak yang diculik? Atau gitu hadirin, kan baru selesai sahurnya juga, masa enggak ada energi jawaban? Kalau istri diculik, ada penculik, kita sebagai lelaki sejati kira-kira mau ngebebaskan enggak? Anu atau sudah naon lah, dia mau centil bawel, enggak boleh gitu. Ini mah solehah ya diculiknya, mau dibebaskan enggak? Nah syariatnya, maaf ya, intinya kalau orang berbuat dosa dan maksiat, dengerin, itu karena dia lagi diculik oleh tipu daya setan. Nah kita yang oleh Allah dikuatkan bisa begini, nolong.
Bukan gembira lihat orang terjerumus, bukannya marah, tolong. Makanya suami kalau lihat istri berbuat salah dalam otaknya, ini lagi ditipu oleh setan, saya harus selamatin. Bukannya dimarahin. Sama istri juga lihat suaminya lagi error, lincah lagi di rumah, tuh loncat sana sih. Wah, ini bermasalah nih suami saya. Kenapa jadi lincahnya di rumah? Pokoknya kalau orang tergelincir berbuat salah dalam pikiran kita, ini lagi ditipu oleh setan, lagi diculik. Tolong, tolong. Jadi kita bukan menginginkan orang itu hancur. Ini serius hadirin. Kita jadi Islam, dengar ya. Kita jadi Islam, ini hanya karena pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong, mungkin kita nggak tahu syahadat. Kita sekarang di masjid, ini penting sekali. Nggak boleh merasa soleh. Kita di masjid ini hanya dengan pertolongan Allah. Kalau enggak, kita nyungsep nih lagi tidur. Berapa banyak sekarang nih saat ini yang lagi berbuat maksiat nih. Udah nggak puasa, bikin dosa. Kita untung diselamatin kayak gini. Jadi lihat orang-orang yang belum ke masjid tuh, jangan diremehkan. Apa yang bisa saya lakukan? Lihat orang yang belum mau saum, apa yang bisa saya lakukan? Lihat orang yang belum senang ibadah, apa yang bisa saya lakukan? Bukannya menghakimi. Nah ini suportif tuh begini, itu beda rasanya di hati itu. Dengan yang rumah cuma 10 meter dari masjid, pagi jogging 2 kilometer nunggu digotong. Dia enak gak dengar kayak gitu? Mending gotong aja oleh kita ya. Hatinya. Rasulullah SAW kan asalnya Islamnya sendiri. Yang lain kan belum Islam. Apakah beliau menghakimi tiap orang? Tidak. Nah, suportif. Para guru yang menyimak ya, jangan suka menjatuhkan mental murid. Apalagi pakai ngait-ngait. Ah, kamu mah lemot. Ya lemot itu kan nggak bagus. Ya, kamu tuh sebetulnya cerdas. Cuma lemot, sama aja. Suportif, pokoknya bangkitkan semangat orang. Yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang lalai jadi semangat. Pokoknya hidup kita mah hanya untuk berkhidmat, rahmatan lil alamin. 3, terbuka, ini kuncinya. Jadi yang ketiga, kalau kita ingin komunikasinya bisa dekat, 1 apa? Aman. 2, mensupport. Yang ketiga, terbuka. Kita harus jadi orang yang senang dinasehati. Tawassul bil haq itu awalnya adalah menerima nasihat. Orang yang paling lapang dada menerima nasihat, dia paling berpeluang bisa memberi nasihat dengan baik. Jangan takut hadirin kalau dikritik, dikoreksi, diberi saran, tidak ada bahaya sama sekali. Yang bahaya itu justru tidak mau dikritik. Kita lebih membutuhkan kritik dan koreksi daripada puji. Karena yang mengancam kita itu adalah keburukan, kesalahan, kekurangan kita yang tidak mau kita sadari. Coba datang ke dokter. Saudara, apa yang sudah dirasakan? Tidak ya dok, saya masih sehat walafiat. Dokter sudah tahu ini pasti berpenyakit. Sakit apa coba? Sakit jiwa. Sakit ingatan, mau ngapain ke dokter kalau dia sehat ya. Nah, ingat teori ular? Di depan ada ular, di sini bahaya. Di sini ada makanan enak di sebelah kanan yang paling kita suka. Informasi apa yang terpenting bagi kita? Ular atau makanan yang enak? Secara nafsu kita suka kepada makanan yang lezat, gratis lagi ya, dan boleh disimpan di rumah. Tapi kita lebih mementingkan informasi tentang ular yang membahayakan. Benar? Coba saudara dikasih tahu tuh di sana tuh ada uang 2 gepok gratis, tapi nggak dikasih tahu di sana ada lubang jebakan. Pilih mending yang mana? Mending informasi uang atau jebakan? Kita pasti lebih memikirkan yang bahaya bagi kita. Nah sekarang siapa yang bahaya bagi kita? Kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri?
Mana yang bahaya bagi kita? Dosa orang atau dosa sendiri? Kita di akhirat tuh masing-masing. Bu, ibu-ibu, bu, mana yang berbahaya bagi ibu? Yang bikin ibu sengsara, yang bikin ibu celaka? Dosa suami atau dosa ibu? Dosa suami sendiri katanya. Maaf, ibu serius nih bu, Ramadan bu. Udah, nanya lelaki aja. Pak, masalahnya belum pada punya istri ini. Jadi yang berbahaya bagi kita. Nih sebagian ada yang ngebully nih ya. Di Twitter tuh, bulier ini sistematis rajin. Ternyata kemarin kata ahli komputer, itu teh mesin. Pantesan dinasehatin gak mempan. Pertama dia nggak baca nasihat saya, kalaupun dibaca, nah ndak di mesin katanya. Enggak bahaya kita dibully dengan kata-kata orang itu, balik ke dirinya sendiri lah, balik ke mesin sendiri. Yang bikin mesin itu yang dosa ya, yang nulis di mesin, nggak boleh emosi ya, tenang ya. Nah jadi yang bahaya itu justru dosa kita. Jadi di akhirat tuh suami istri kan masing-masing, guru murid masing-masing. Tapi kita suka habis waktu untuk memikirkan dosa orang lain. Salah. Harusnya yang paling kita cari dalam hidup ini adalah informasi tentang kekurangan diri sendiri. Jadi suami harus bilang ke istri, tell me. Duh, mau bahasa Inggris tapi susah nih. Beritahukan padaku salah padamu. Oh itu beruntung. Satu Pak, ketiak ampun aja. Hidung saya sampai keriting bulunya. Enggak usah ngomong gitu Bu, itu enggak cocok dengan materi yang tadi. Pak, Bapak tuh wangi kecuali ketiak. Nanti digilir, Pak, Bapak teh sholat teh jangan di rumah terus. Saya udah tahu ilmunya, lelaki harus di masjid. Kalau ingin lihat lelaki Islam, lihat Jumatan. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuh. Makin sedikit kan di masjid. Pak, ke masjid lah Pak. Karena sholat subuh jamaah tuh pahalanya 1 malam dianggap sholat terus menerus. Ayo Pak ke masjid. Kalau Bapak di rumah terus nih pakai mau kena ibu. Jangan disebutin gitu ya. Solehah Pak. Ibu, aduh ibu teh rajin ke pengajian teh, Bapak teh senang terus ganti aja seragamnya. Hari akhlak awet, nah nggak boleh itu juga. Cicilan yang nambah hari iman nggak nambah jangan Pak. Nanti macet dah. Bu, ibu teh ke pengajian teh rajin, Bapak teh senang. Apalagi kalau perubahannya tuh makin signifikan, pasti lebih senang. Gitu, ya. Dipuji dulu, baru dikasih saus, baru dipuji lagi. Nah kita harus awali dengan senang dulu dinasehati. Karena kalau kitanya enggak suka nerima nasihat dan suka memberi nasihat, itu kecenderungan orang yang memberi nasihat, yang diberi nasihatnya juga tidak mempan. Jadi 3 kuncinya apa supaya komunikasi terbuka? Baik, sekarang AA akan diskusi sedikit dengan Yuda Arif Hidayat. Mana Yuda? Sini Yud, punten maaf Yud. Ini adalah santri PPM. PPM itu singkatan dari pendidikan punten. Tenang, begini ya. Ya, sudah. PPM. Tuh kan. Ya. Program pesantren mahasiswa. Program pesantren mahasiswa. Usia Arif berapa? Kan Yuda Arif Hidayat. Ya. Terserah saya mau nyebut yang mana. Sebut Arif Yuda. Ya, maaf dia kumamud ya. Jadi Hidayat usianya berapa? 21. 21. Kuliah di mana? Kuliah di ITB.
Baik. Kenapa mesantren di Darut Tauhid? Em, wak- itu ingin jika punya waktu luang ingin benar-benar memanfaatkannya. Memanfaatkan, ya. Jadi Yuda teh semester berapa sekarang? Sekarang semester 7, akan semester 7. Akan semester 7. Berapa tahun di Darut Tauhid? Alhamdulillah tepatnya 10 bulan. 10 bulan, alhamdulillah. Jadi sambil kuliah, sambil mesantren. Iya, sebenarnya. Apa yang dirasakan sambil kuliah, sambil mesantren? Capek sih, cuman alhamdulillah capeknya capek. Eme juga capek, kuda capek, eme capek. Ngabeca capek, Arif. Gimana Yuda yang betul? Capek kan pasti sambil kuliah. Masalah, iya alhamdulillah. Karena kan ITB katanya banyak tugas ya. Banyak tugas. Jadi kalau misalkan pas kan ada KBM juga. Pas KBM-nya pun ya mepet-mepet gitu. Sedangkan kan ada tugasnya sampai malam seperti itu karena ada kelompok, dan di jurusan saya kan karena jurusannya astronomi. Jadi ada praktikum malam juga seperti itu. Oh, lihat langit itu ya. Iya, alhamdulillah lihat langit terus. Oh iya ya. Bener nggak itu bulan teh jelek kalau aslinya mah? Karena ada istriku katanya engkau bagai rembulan, tersinggung. Ternyata istrinya kuliah di astronomi. Iya, bener. Bener ya. Iya. Makanya jangan itu wajahmu seperti bulan. Terus apa hikmah yang didapat dengan kesibukan kuliah sambil sibuk belajar sampai menghafal? Hikmah yang didapat jadi lebih bersabar dalam segala untuk menuntut ilmu, kemudian terus bisa kenal sama ada yang saling mengingatkan seperti itu, seperti yang tadi disampaikan sama AA. Kuncinya mesantren itu 4, Bob. Aku jadi ada Ustaz Bobi ya, 3 santri itu. Nah, jadi Bob harus selewat sebentar Ustaz ya. Kuncinya mesantren itu 4. 1, imannya nambah enggak? Jawab. Alhamdulillah iman nambah. Bagus, berarti sukses. 2, amal solehnya nambah tidak? Alhamdulillah amal soleh bertambah. Alhamdulillah. 3, nah ini yang rada kurang, dakwahnya nambah tidak? Alhamdulillah dakwah bertambah. Di kampus seperti itu. Dakwah gitu dakwah kampus. Bagus. Yang keempat, kesabarannya bertambah tidak? Kesabaran bertambah. Sudah. Wisuda sekarang juga, terimalah. Terima. Hari ini di wisuda hadirin. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin mesantren di Darut Tauhid, berhubung ini sudah di wisuda, maka dibuka yang baru ya? Ya seperti itu, dibuka yang baru. Dibuka yang baru. Hanya 1 tahun di sini boleh mukimnya mahasiswa itu. Kalaupun nanti sudah di wisuda, apa aja sih program di Darut Tauhid? Mulai dari penitipan bayi di sini tuh ada, ya harus bayi. Kemudian anak-anak ya tidak boleh penitipan aki. Kalau yang paling sepuh adalah program masa keemasan. Oh baru di wisuda ya. Masa keemasan itu 45 tahun ke atas sampai 80 boleh. Nah program-program lainnya adalah seperti PPM, program pesantren mahasiswa 1 tahun. Lalu daurah kolbiah 1 bulan. Lalu ini yang kuning-kuning apa? APW, akhlak plus wirausaha. Semuanya nanti dikenal dari syalnya. Lalu program yang biru, ini apa, warna apa ini? Ungu. Saya disleksia ya. Jadi saya kalau ke warna suka agak bingung. Jadi suka nanya, ini apa biru? Sebetulnya bukan ini baju yang saya tanya. Oh ya. Nah, jadi suka bingung. Jadi maaf ya, suka bingung kita naon warna apa, tapi udah begini ketentuan Allah ya mata saya. Kemudian ada program apa lagi? Kalau yang putih syalnya itu santri siap guna. Kalau yang biru adalah santri tahfidz Quran. Kalau itu abu-abu itu santri sekolah ya. Sekolah kita ada 8. Kemudian santri yang syal coklat tua, ini jarang dicuci katanya Deden. Namanya sandek, santri dekil. Nggak ada yang begitu.
Ustadz Bobi, sini ah. Saya lihat siapa itu teh. Hari ini ada acara ya? Di mana? Di Al-Ukhwah. Nih Ustadz separuh ewang. Ustadz duduk sini, terusin saya ceramah. Ah, mau? Sebetulnya saya mau ngajar SMP Ustadz. Jadi begitulah. Nanti ada jam berapa Ustadz? Sudah? Jam 10 sampai oh ya, ini ada yang boleh datang nggak nanti ke sana? Kajiannya apa nanti tuh? Hah? Menghafal Quran semudah tersenyum. Baiklah hadirin sekalian, waduh ini Ustadz Bobi semangat terus mengajak orang menghafal Quran semudah tersenyum. Dengernya aja kita udah senyum ya. Sing barokah, kebagian jam berapa nanti di sana? Jam 10 ya? Alhamdulillah. Udahlah teman-teman nggak usah ke sana, kalau mau dengar ceramah saya mah udah dengar sendiri ya. Tapi untuk beliau silahkan nanti menghafal Quran semudah tersenyum di Masjid Al-Ukhwah di Balai Kota Bandung ya. Penelpon silahkan. Halo. Makasih Rif. Ya silakan. Dua-duanya satu aja. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Saya dengan Yayu, Baik. Dulu saya SSG Angkatan 7, SSG angkatan 7. 7 tahun berapa tuh? Tahunnya lupa lagi. Iya. Sudah. Saya diamanahi toko mainan. Kemudian kan waktu SSG itu, kalau misalkan kiranya transfer pulpen atau apa, tangannya nggak bisa diem gitu ya, samaan suka dilarang. Nah, sekarang muncul mainan yang spinner itu jadi itu katanya untuk supaya mengalihkan gitu mengalihkan tangan anak supaya enggak halo ya, supaya enggak jetrek-jetrek pulpen atau yang enggak bisa diam gitu, gimana ya, apa boleh gitu? Jadi kalau menurut saya malah difasilitasi gitu Mungkin ini ada ilmunya ya bagi ahlinya. Gini, kalau di dalam Islam kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara kualitas keislaman seseorang adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misalkan duduk pulpen dicekluk-cekluk kan begitu ya. Bayangkan kalau kita yang takdirnya jadi pulpen, kan dendam sekali tuh yang cekluk-cekluk. Dan itu tidak ada manfaatnya seperti itu. Tapi entah ada beberapa orang yang mungkin ujiannya itu tidak bisa mengontrol dirinya, maka mungkin difasilitasi dengan spinner itu. Mungkin begitu ya Teh ya. Itu terapi bukan? Dilarang gitu-gitu gimana? Harus bal Neng, bal, benar, akurat, lengkap. Masa saya melarang gitu-gitu? Sia-sia. Ya. Jadi saya boleh ngejual atau enggak gitu Wah. Itu teh mainan bukan? Kalau di situ sih keterangannya untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan kebiasaan buruk gitu. Tapi saya punya kesimpulan yang waktu kasih ke saya itu, justru itu teh malah difasilitasi gitu nih, anaknya malah nggak bisa diem atau gimana ya ayah? Udah banyak yang minta sih soalnya. Waduh, pertanyaannya pelik. Masalahnya saya punya dua itu. Yang putar-putar itu bukan Teh? Iya betul.
Cung yang sudah punya, aki-aki wungkul. Aki-aki punya juga kan? Iya. Terus sekarang malah ada lagi yang baru jadi kalau dipecat itu ngegetar sendiri gitu Aduh. Udahlah dagang tasbih lah di sana ya. Counter aja, counter teh yang bagus tuh. Ganti pakai ini aja Bu, lebih manfaat, lebih menenangkan, berpahala. Bisa kan gitu ya? Ya makasih Sebetulnya saya belum selesai jawabnya teh. Oh itu yang muter-muter itu ya, yang pakai laher ya, gitu. Kalau dipakai lirik bagus tuh ya. Tapi tidak pantas buat aki-aki modal kita. Begini aja teh, fasilitasi kalau teteh nggak mau jual itu, fasilitasi tuh ya, tasbih kantor kecil mungkin ini lebih manfaat. Tapi memang tidak mudah mengajari orang. Itu mah full orang bisnis tuh selalu mencari akal untuk membuat hal-hal baru dan dibuat tren. Ya, tapi senang mendengar penjual yang bertanggung jawab atas pembelinya. Terima kasih teh, menginspirasi. Silakan. Baik, silakan sahabat nanti di 022 201 nanti pagi hari ini bisa Anda gunakan. Ada masukan ke AA katanya kalau sedang ceramah jangan pegang HP. Begini, saya mohon maaf, ini bukan bela diri. Kan ini teh Facebook, jadi salah satu cara mengontrolnya adalah di HP ini, gitu ya, kan kelihatan. Kemudian dalil-dalil yang mau saya baca juga ada di sini. Jadi saya minta maaf, ini bukan main HP atau tidak sopan ke pendengar, tapi banyak input yang bisa saya dapatkan ketika HP ini bisa menjadi monitor. Gitu, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ato nih? Apa kabar Ato? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Toh gigi aman? Giginya jatuh lagi enggak itu ke depan? Atau ini sahabat saya ya, tidak bisa jalan dan suka tidak seimbang sehingga kalau jatuh ke depan dan habis yang depan Hah? Alhamdulillah kok tapi habis yang depannya ya kasihan ya karena kenapa anak-anak dan saya keluarga menunjukkan Ramadan tahun ini punya amal ibadah yang baik. Amin. Mana Kustina ada Mbak Kustina? Atau ini pejuang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Ato umur berapa sekarang? 54. Dia akan beda setahun sama A. Oh dulu terakhir tuh nikah tahun berapa? Bukan terakhir. Waktu Mbak nikah teh tuh gak bau tuh begitu masalah. Mbak nikah tahun berapa dulu? 2002 ya. Mbak boleh saya nanya? Ya. Kan atau dari dulu ke sini setelah di sini duduknya apa ya? Tiap ada demo pun atau ikut, tapi enak bagian digendong terusnya. Mbak, maaf ya, dulu apa syariatnya Mbak menerima atau sebagai suami? Pengen punya amal aja. Pengen punya? Pengen punya amal. Pengen punya amal. Waktu itu Mbak Kustina ini siap menerima atau keadaan lumpuh tapi ya semangat juangnya tinggi. Apa yang selain amal yang lainnya Mbak? Waktu itu yang kepikiran cuma melihat orang tuanya udah sepuh gitu. Orang tuanya sudah sepuh atau nggak ada yang ngurus gitu? Iya, waktu itu kepikiran cuma itu aja. Masya Allah. Terus orang tua Mbak sendiri gimana? Kok milih
Atau gitu? Awal-awal menanyakan seperti itu, tapi alhamdulillah dikasih pengertian. Alhamdulillah meresponi. Tuh begitu. Dan alhamdulillah sekarang anak berapa? Dari dua, Baru 2? Iya, iya. dua atau insya Allah. Alhamdulillah. Mbak, jadi 3 yang diurus tiap hari ya? Iya. Atau dan 2 anak. Karena mau tidak mau Mas Ato juga perlu diurus ya. Iya. Terus gimana ini warung dan sebagainya, rezeki dari Allah cukupkah? Alhamdulillah seperti ada dari Allah. Benar-benar ada terus ya rezeki itu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Yakin Mbak? Yakin. Yakin sekali. Udah punya rumah belum? Alhamdulillah udah. Tuh, udah punya rumah, ini keren-keren. Jangan tersinggung ya. Syariatnya dicukupi oleh Allah tuh semua keperluannya, walaupun terbatas geraknya. Gimana kondisi Kang Ato sekarang dalam usia sekarang ini? Apa yang beda dengan dulu? Kalau sekarang semakin kaku, kalau dulu mah udah bisa ke kamar mandi sendiri, kalau sekarang di kota apa-apa di kamar mandi. Oh, sudah susah bergerak atonya? Aku Kaku. kalau duduk juga sering kadang-kadang roboh sendiri deh. Kita bangun harus dibantu. Jadi sekarang ke kamar mandi juga udah susah ya? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah di pangku berat mungkin ya? Ya. Oh gitu ya. Tosingnya ke istri atau ya? Hah? Atau sayang kan sama Kustina ya? Sayang pisan ya. Alhamdulillah. Tuh begitu para pendengar ya. Ini tidak ada rencana dialog ini, tapi udah ketentuan Allah. Seperti itulah ada yang mencari pahala dalam rumah tangga. Dan 3 yang diurus nih ya, suami dan 2 anak. Mbak, apa cita-citanya Mbak? Cita-citanya mudah-mudahan bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sejujurnya gimana menghadapi situasi yang berat ini? Ya cari nafkah juga, ya ngurus anak, ngurus suami. Maaf ya Toh ya nanya ini ya. Kalau dibikin berat sekali, tapi harus kalau dibikin ikhlas jadi gampang. Begitu ya. Jadi apa tuh kalau lagi berat, lagi capek, lagi mumet, lagi susah, apa yang Mbak pikirkan? Hah? Masya Allah, alhamdulillah. Minta dikuatkan ke Allah aja ya. Iya. Mbak terima kasih. Maafkan saya, doain juga ya. Sama-sama paling doakan mudah-mudahan tidak terjadi. Apa toh? Mudah-mudahan tidak terjadi bulan ini sama AA. Ya, insya Allah toh. Mbak, insya Allah. Oh, jadi rada susah juga saya bicaranya ya, saking bisa merasakan perjuangan keduanya itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya di pinggir kali. Jadi kalau hujan besar, kalinya itu naik. Nah, kebanjiran. Kemarin alhamdulillah ada hamba-hamba Allah yang memberikan rumah itu kepada beliau karena kontrakannya sudah habis. Mudah-mudahan dari takdir kita menyimak ini kita tahu bahwa jangan banyak mengeluh, ada yang jauh-jauh lebih berat dari kita. Kang Ato yang tubuhnya sudah semakin kaku, dulu duduk saja begini, sekarang sudah kaku sekali dan kalau tidak seimbang jatuhnya ke depan ya, makanya giginya habis yang depan itu. Mbak Kustina ini subhanallah lah, Masya Allah, betul-betul dari awal juga mau menikah. Mbak Kustina ini santri, memilih Ato karena menjadi ladang amal dan betul-betul diurus, nganter anak ke sekolah, sambil di sekolah sambil jualan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah yang maha adil, yang maha menghitung segala-galanya, benar-benar menjadikan semua perjuangannya ini nanti berbuah jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.
Selamat menikmati jamuan Allah. Mulailah sekarang berbicara apapun benar, akurat, lengkap, dan bersikaplah menjadi orang yang aman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Juga jadilah orang yang tetap berusaha kita tawadu, ya. Posisi kita adalah berkhidmat, dan jadilah orang yang kita bersama-sama menikmati nasihat, kritik, saran sebagai bagian dari karunia Allah yang besar untuk kita. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditunggu di Masjid Al-Ukhuwah jam 8 sampai duhur mungkin nanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.